Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Padjar Makassar, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi S1 Akuntansi. Nah, di sini kami akan membawakan materi mengenai pengungkapan laporan keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ada baiknya saya perkenalkan nama-nama teman kelompok saya terlebih dahulu. Yaitu pertama, saya sendiri Sria Sulukondolele, kemudian teman saya bernama Reski Aprilia, kemudian ada Delvina dan juga Wahyudi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu pengungkapan laporan keuangan. Nah, di mana poin-poin yang akan kami bahas ada 4, yaitu yang pertama, pengertian pengungkapan, kedua, jenis-jenis pengungkapan, dan ketiga, menganalisis dimensi pelaporan keuangan, dan yang keempat yaitu cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengungkapkan laporan keuangan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian pengungkapan. Nah, pengungkapan atau disclosure dalam laporan keuangan adalah bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan, berupa pembahasan analisis manajemen, catatan kaki atas laporan keuangan, dan pelengkapan lainnya. Kemudian, menurut Gosali dari Cariri pada tahun 2007, istilah disclosure berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Dalam makna yang lebih luas, pengungkapan atau disclosure artinya memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam suatu perusahaan. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis pengungkapan. Yang pertama ada pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib ini adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Peraturan yang mengatur hal tersebut dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan Ketua Bapepam nomor Kep 38 PM 1996 yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik. Kedua, pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu para investor untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Materi yang ketiga itu mengenai menganalisis dimensi pengungkapan laporan keuangan. Penilaian tingkat pengungkapan berdasarkan berbagai dimensi dinyatakan oleh Barerta dan Posolan 2007, Carbioni dan Parbionetti 2007, serta Pinasti 2012. Barerta dan Posolan 2007 menganalisis salah satu dimensi tingkat pengungkapan, yaitu dimensi tinjauan masa depan pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Italia, dan menyatakan bahwa penilaian terhadap pengungkapan informasi memerlukan adopsi rangka multidimensional dan secara bersama-sama mempertimbangkan tidak hanya seberapa atau kuantitas item-item informasi yang diungkapkan, melainkan juga mempertimbangkan apa dan bagaimana item informasi tersebut diungkapkan. Berdasarkan konsep klasifikasi yang diungkapkan oleh Barerta dan Posolan 2007 dan Parbonetti 2007, mengembangkan dimensi pengungkapan pelaporan keuangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dimensi cakupan pengungkapan. Yang kedua, dimensi tipe pengukuran pengungkapan. Yang ketiga, dimensi pengungkapan konsekuensi sinyal atau ekonomik. Dan yang terakhir, dimensi
orientasi waktu pengungkapan. Atau metode yang dapat digunakan untuk mengungkapkan laporan keuangan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknik informasi disajikan kepada pemakai dari satu perangkat laporan keuangan beserta informasi lain yang berkaitan. Metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Masih dapat disajikan dalam laporan keuangan, yaitu antara lain pos laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, penggunaan istilah teknis, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.